4 kali ini 12 kali 3 ya. 8 bagi ini 4 ya. Oke, lihat tampilannya. Ya, berjumpa kembali di channel Mau Tahu. Kita akan melanjutkan pembuatan lektora multimedia interaktif ya. Di part 2 bagian 2 ya, untuk membuat evaluasi dengan menggunakan kuis ya. Untuk pertemuan pertama, tutorial video pertama, kita sudah membahas cara membuat chapter page setiap link ini ya. Ya, saat ini kita akan melanjutkan pembuatan soal kuis ya di sini ya, bagian ini. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan untuk mengunci ya setiap apa yang sudah kita buat ya. Kita blok aja semua ini. Ini dikunci supaya apa? Supaya tidak tergeser-geser ya. Kalau kita tarik itu bisa tergeser. Caranya adalah klik kanan. Di situ ada lock ya. Lock size atau position. Udah ya. Jadi sudah terkunci dan nggak bisa ditarik-tarik lagi ya. Tidak bisa digeser. Oke, kita akan mulai cara membuat evaluasi atau latihan ya. Yang pertama yang kita perlu lakukan yaitu kita mengisi atau membuat form identitas terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu identitas peserta didik. Kita bisa atur jenis tulisannya lebih tebal lah ya, dan ukurannya lebih besar. Kita rata tengah ya. Oke. Terus juga kita bisa ganti warnanya misalnya merah. Oke, selanjutnya kita insert lagi text box ya. Kita membuat nama type beberapa kali, ini kasih jarak ya, kelas. Kita juga buat ukuran tulisan di bold ya, dan sekitar 16. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Terus di sini kan kita akan mengisi identitas, ada field di sini ya. Jadi kan siswa atau siapapun yang mengerjakan soal ini dia harus mengisi namanya dan kelasnya. Oleh karena itu yang pertama kita lakukan adalah kita insert, membuat apa di tes survei ini menu barnya, yaitu pertanyaan yang short answer ya. Karena ini adalah jawaban singkat untuk mengisi nama dan kelas. Klik di sini. Ya, anggap di sini adalah kita berikan namanya nama ya. Kecil aja nama. Sini juga variabelnya nama juga ya. Pertanyaan di sini boxnya nggak perlu kita ganggu gugat, dan feedbacknya nanti ya. Kita buat dulu munculkan seperti ini ya. Oke, ini ada dua hal. Di sini ada fieldnya sama kotaknya ya, untuk bisa menulis dan kotaknya. Jadi yang pertama kita edit adalah kotaknya. Ini yang bagian kedua ya. Ini. Supaya lebih rapi kita bisa munculkan grid ya. Supaya pas-pas kita merancang ini ya. Oke, yang ini kita kecilkan. Ya, ini disesuaikan saja ya. Oke, sudah. Terus kita buat yang kelas ya. Ini kalau kita munculkan kembali seperti ini ya, field box-nya ya. Terus kita buat lagi untuk yang kelas ya. Sama yang tadi kita tes di sini, question-nya kita pilih yang short answer. Nah, ini sekarang kan kelas ya.
kelas, kita buat variabelnya juga kelas supaya mudah di identifikasi ya. Kita ambil dulu boxnya, ini di garis-garis ini, terus kita besarin sedikit supaya sama dengan yang di atas. Oke, terus baru box ini kita kecilkan saja, baru kita masukkan dalam sini. Oke, kira-kira kalau kita hilangkan gridnya, tampilannya akan berbeda ya. Nah, seperti ini. Ada kotak ya. Atau misalnya kotaknya terlalu kecil, bisa dibesarin juga. Tarik saja ya. Seperti ini. Tulisannya kita lihat seperti sudah taruh bawah ya. Kita kunci dulu. Kira-kira seperti ini, boxnya juga bisa dikit biar sama rata. Oke ya, seperti ini ya. Setelah sudah selesai, kita bisa mengunci ini ya. Di lock saja ya. Supaya dia tidak bergeser-geser ya. Oke, ini identitas sudah, berarti kita akan menambah sebuah tombol supaya dia bisa next ke page selanjutnya. Berarti insert, ini ada button di sini, klik. Kita buat di tengah sini saja. Kita ganti tulisannya menjadi mulai saja ya. Mulai tes. Terus kita juga bisa stylenya di sini, kita atur jenis tulisannya. Kita buat Arial box saja lebih terlihat tebal ya. Kita buat seperti ini. Terus juga kita bisa ganti ya stylenya mau seperti apa di sini, tipenya terserah ya. Warnanya juga mau ganti warna apa juga terserah. Seperti ini ya. Atau warna lainnya sama saja ya. Oke. Setelah itu kita berikan action di sini ya actionnya, yaitu ke go to ya. Go to artinya targetnya dia akan ke halaman selanjutnya, next page ya. Nah, oleh karena itu kita harus buat halaman baru. Tadi kan ini page yang satu, berarti kita harus buat page yang kedua ya. Ini tambah di sini. Oke, di sini. Nah, disinilah kita membuat soal. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, hanya bentuknya anggap ini soal pilihan ganda ya. Multiple choice di sini ya. Oke, misalnya ini pertanyaan pertama ya. Kita anggap ini soal 1 ya. Berarti di sini juga kita ubah soal 1. Kenapa? Supaya identitasnya jelas ya. Variabelnya. Kita buat pertanyaan saja yang gampang, sederhana saja, nanti dimodif saja sendiri ya. Anggap hitunglah 5 ditambah 9 misalnya ya. Oke, kita kasih opsi, boleh kasih gambar di sini kalau misalnya ada soal yang bergambar ya. Terus ini tetap 1. Kita buat jawabannya dulu ya. Di sini anggap ada 12, 13, 14, 15. Nah, di sini bagian kotak sini ini adalah jawaban. Kalau 5 tambah 9 jawaban benarnya apa? Berarti 14. Kita klik di sini. Ini adalah jawaban yang benar ya. Terus kalau jawabannya ada gambar, silahkan juga dikasih di sini ya. Tinggal dipilih ya. Diambil saja filenya di mana. Oke. Setelah itu, jika teman-teman ingin membuat jawabannya acak, ininya urutan pilihannya ini tinggal dicentang saja. Tapi jika tidak mau ya dihilangkan. Atau yang bagian sini jawabannya menurun atau drop list ya. Kalau diklik turun ke bawah. Ya kita pilih yang biasa saja. Setelah itu kita lihat di feedback. Nah, ini dicentang.
Bagian sini feedbacknya, kalau ada peserta didik yang menjawab soal, nanti jika jawabannya benar ya, yang bagian sini, maka yang muncul pesannya adalah korek. Ya, korek ini kalian bisa ganti, misalnya benar ya, atau Anda menjawab dengan benar, terserah mau apapun. Nah, terus misalnya yang kalau dia memilih jawaban yang salah, maka ada muncul statement seperti ini. Maaf, jawaban Anda masih salah atau Anda salah. Boleh juga ya, terserah. Ya. Ini nanti yang muncul kalau dia benar berarti komentarnya benar ya. Kalau dia salah berarti maaf jawaban Anda salah. Ya. Jadi ini kita tidak ganggu ya. Yang lain kita okekan. Ya, ini soalnya ya muncul ya. Oke, setelah itu selanjutnya adalah kita memberikan button ya. Nah, buttonnya terserah kita mau submit tulisannya kah atau apanya. Boleh dekat sini terserah ya. Yang penting simetris saja. Boleh tulis submit boleh juga. Next juga boleh, terserah ya. Mana yang bagusnya yang kita ingin ubah. Ini saya ubah jenis tulisannya pakai Arial font saja. Bold, terus yang ini kita gedein sedikit. Oke. Actionnya di sini adalah kita target adalah next ya. Go to the next page. Nah, nanti untuk variabel memberikan berapa poin setiap soal, tunggu kita sudah selesai membuat jumlah soalnya ya. Di sini kita akan coba buat hanya 4 soal saja. Nanti kedepannya kan teman-teman bisa membuat sendiri ya. Oke, kita buat ke halaman selanjutnya lagi, page, berarti new page di sini. Klik, terus kita insert. Pilih yang multiple choice lagi ya. Oke, sekarang adalah soal 2. Berarti kita buat soal 2 keterangannya. Variabelnya, deklarasinya juga soal 2. Supaya sama ya, tidak membingungkan. Oke, hitunglah. Misalnya 6 kurang 3. Oke ya. Di sini misalnya jawabannya 2, 3, 4, 5. Nanti jawabannya 3 nih. Nanti kita centang yang benarnya 3. Oke. Setelah itu baru feedback. Ya. Kita bisa centang duluan, baru kita ganti komentarnya. Misalnya benar ya. Terus kalau salahnya, maaf, jawaban Anda salah. Terserah ya, nanti teman-teman menyesuaikan saja. Setelah itu baru oke. Nah, ini adalah pertanyaan kedua ya. Soal kedua. Jika teman-teman supaya tidak bingung peserta didiknya, boleh juga kita tambahkan di sini keterangan bahwa ini soal kedua ya. Soal 2. Boleh juga. Ya. Yang soal 1 bisa juga kita tambahkan, ini mau ditarik juga boleh ke bawah sedikit supaya soal tulisannya bisa pas ya. Nanti di sini soal 1 ya. Ini jawabannya ya. Textbooknya ini kita kecilin sedikit. Oke, ini soal 1. Soal 2 ya. Setelah itu yang soal 2 kan kita tinggal tambahkan buttonnya. Sini juga ya.
sama seperti tadi submit ya. Silakan diatur supaya tampilannya jelas. Ini saya konsisten menggunakan area bold dan ukurannya 16. Terus jangan lupa kita kasih action dulu. Ini ada ke next ya, page. Nanti untuk variabel nilainya setelah kita sudah membuat 4 soal ya. Setelah itu kita tambahkan lagi soal ketiga ya. Berarti kita insert lagi teks surveinya, pilih pilihan ganda. Ini adalah soal 3. Di sini juga soal 3. Misalnya soalnya hitunglah 4 ditambah atau 4 dikali lebih sedikit 3 sama dengan, kita buat misalnya 8, 12, 16, 20. Jawabannya kan 12 ya. Habis itu feedbacknya kita ubah di sini. Sebenarnya teman-teman bisa juga nggak mau ubah ini, ya terserah ya, supaya lebih cepat. Ini kita juga ubah, kalau dijawab salah berarti maaf, jawaban Anda salah. Ya sudah ya, kita kopikan. Ya ini adalah pertanyaan soal 3 ya. Kita kasih keterangan, insert text box, bloknya di sini soal 3. Terus kita kecilin ya, taruh di sini, kita buat oke, tambahkan insert buttonnya, kita buat submit. Kita ganti tulisannya ya, style ukuran 16 font. Oke, kita letakkan di sini. Nah, nanti disesuaikan saja ya submit. Dari situ actionnya kita buat go to next page, targetnya ya. Oke, sekarang kita soal keempat sekarang ya, page. Terus kita ke tes survei, tambahkan pertanyaan yang keempat. Misalnya soal 4 ya. Deklarasikan variabelnya, ini soal 4. Sama, hitunglah 8, misalnya soalnya dibagi 2. Ini kita buat yang gampang-gampang supaya gampang ya jawabannya ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan pertanyaan di materi. Nah, jawabannya kita tulis, kita pilih yang benar ya. Habis itu kita ke feedback, ini centang jangan lupa. Nah, ini kalau dia jawab benar berarti kita tulis benar tadi ya, biar konsisten. Ini maaf, jawaban Anda salah ya. Klikkan lagi, sudah 4 ya. Kita buat lagi teks bloknya, ini soal 4 ya. Oke, jangan lupa juga kita buat button ya, submit ya. Jangan lupa kita juga konsisten untuk membuat jenis tulisannya Arial bold terus 16. Oke, jadi kita jangan lupa juga actionnya kita ubah ke go to next page ya.
Oke, sekarang soal terakhir ya. Oh, ini udah soal 4. Oke, udah ya. Sekarang kita buat page baru untuk melihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya kan berarti kita bisa menuliskan hasil uji kompetensi misalnya ya. Berarti hasil uji kompetensi ya, misalnya nih. Berarti kita buat pilih yang ini warna agak besar ya. Kita buat rata tengah saja di sini ya. Setelah itu kita buat lagi seperti yang di halaman pertama, yaitu nama, kelas gitu kan. Di situ nilai. Ya, ini yang mau kita tampilkan ya. Untuk nama berarti siapa yang jawab muncul namanya. Yang kelas dia kelas berapa yang diisi di halaman depan tadi. Terus nilainya dari 4 soal dia benar berapa dan nilainya berapa ya. Setelah itu jangan lupa kita juga masukkan ini ya, untuk mengisi di kotak ini ya. Ini penting sekali ini. Kotaknya bisa disesuaikan ya, ini nama. Oke, kotak ini berarti ini kotak hasil nama saja, kita kasih keterangan ya. Hasil nama. Terus kotak kedua kita tambah ya. Berarti ini hasil kelas ya, supaya tidak membingungkan. Tambah yang ketiga untuk nilai. Oke, ini berarti nama apa hasil nilai. Oke, ini format semua sudah jadi. Nah, sekarang kita adalah membuat variabel nilai ya. Pertama, kita menuju soal pertama ya. Nah, yang paling penting di sini adalah bagian button tadi ya, yang submit ini. Berarti kita harus panggil filenya tersebut ya. Berarti kita tambahkan satu action, berarti jadi 2 action. Tadi yang next page ya. Nah, yang ini kita akan memberikan action, yaitu adalah variabel ini ya, modify variable. Actionnya di sini kita mau deklarasikan sebuah variabel yang menampung nilai kita yang dijumlahkan, misalnya hasil tes ya. Oke kan. Nah, nanti semuanya akan tertampung di sini ya. Add variabelnya kita pilih yang add variabel yang ini ya. Terus misalnya kan 4 pertanyaan, berarti setiap soal kalau benar dia harus isinya 25 ya nilainya. Setelah itu baru kita ke LW sini ya, kita atur kalau soal 1 ini ya benar, korek, makanya dia dapat nilainya 25 nilainya ya. Kita oke kan. Ya. Terus soal kedua ini ya, kita deklarasikan, kita tambah lagi action seperti yang soal pertama. Berarti action modify hasil tes ini ya, equal to nya kita buat ke add to variable dan nilainya kita kasih deklarasinya 25. Kita buat jika soal 2 benar ya, maka dia dapat 25 poin. Setelah itu kita ke soal nomor 3. Berarti kita tambah lagi action ya, modify sini. Habis itu
add variable, kita kasih poinnya 25, ini kita modif. Jika soal 3 benar, ini yang ketiga ya, maka dia nilainya 25. Setelah itu soal kelima, keempat, kita tambahkan action. Terus kita ke modify variable. Setelah itu kita ubah ini add to variable dan kita kasih poin 25. Kita modif. Jika soal 4 benar, maka poinnya 25 juga. Ya, ini sudah selesai. Nah, sekarang di patch-nya hasil ya, ini. Ini penting. Pertama kita ingin memanggil nama yang sudah diisi. Ya, berarti logikanya kita add action. Ya, ini add action. Yang mouse click ini kita ubah menjadi show. Ya, artinya terlihat apa yang ditulis di depan tadi. Setelah itu kita ubah change contents ya. Artinya hasilnya kita ubah ke konten yang di sini ya, page yang ini. Oke. Habis itu di sini kita pilih apa tadi namanya? Hasil nama. Kita cari ini hasil nama. Berarti nama yang kita butuhkan ya. Ini hasil nama di sini ya. Oke, setelah itu value-nya kita panggil namanya tadi. Ya, ini question nama. Ingat ya. Kan di sini tadi yang paling page pertama ini adalah hasil nama ya, namanya. Ya, question nama ya, yang ini. Nah, hasil dari yang ditulis di sini mau kita panggil ke page yang di sini. Makanya ini adalah question nama, hasil nama tadi. Ya. Terus yang kelas bagaimana? Seperti yang nama juga, kita add action, terus yang mouse click-nya kita ubah menjadi show, terus yang action kita ubah change content ya, yang ini menjadi hasil kelas. Kita mau nampilkan kelasnya ya, berarti di sini question-nya apa? Kelas. Berarti kelas yang di atas tadi akan muncul di sini ya. Nah, nilai bagaimana? Berarti kita juga tambah di sini add action, ini juga sama show. Di sini kita juga change content. Nah, di sini beda ya. Di sini adalah hasil nilai dan yang kita set di sini adalah hasil tes. Ya, karena nilainya semua tertampung di sini tadi variabelnya. Contoh yang soal nomor 4 tadi. Ya. Kalau kita lihat actionnya, variabelnya ini tertampung di sini hasil tes. Ya, makanya totalnya nanti di hasil nilai ini semua juga tertampung di sini. Ya, kita coba ya, kita run ya. Kita preview misalnya yang patch pertama ya, atau dari pertama, kita boleh juga dari pertama. View di sini ya. Oke, preview. Kita kan mau coba dievaluasi, berarti evaluasi. Kita masukkan dulu identitas yang mengerjakan ya, misalnya Irmawan, kelas 8 ya misalnya, mulai 5 tambah 9, 14. Kalau benar berarti muncul ya, benar. Submit. Soal nomor 2, 6 kurang 3, 3 ya, benar. Oke, misalnya kita salahkan yang nomor 3 ya, 4 kali 3 kita anggap salah ini, misal 16. Berarti jawabannya salah, maaf jawaban Anda salah ya, keterangan yang kita buat tadi. Submit. Terus nomor 4 anggap benar ya. Benar ini ya. Berarti hasilnya adalah 75 ya, karena tadi kita buat salah satu ya. Oke, kita coba ubah sedikit di tampilan terakhir ya, yang ini ya. Kita bisa ubah tulisannya ya, menjadi warnanya berbeda dan sebagainya ya. Di sini tinggal kita klik di sini, kita buat merah misalnya, terus kita buat bold, kita gedein sedikit ya, misalnya seperti ini. Ya. Oke, ini ya. Terus yang ini juga bisa kita buat, ini merah, ini bold misalnya ya, ini 16.
Oke, terus di sini juga ya, kita ubah bold, sini 16. Nanti akan berubah juga warnanya di sini ya. Kita lihat ya. Coba run, preview ya. Kita lihat lagi ya, evaluasi. Kita masukkan nama ya, misalnya mau tahu ya, kelas 8 misalnya, mulai. Misalnya teman ini kita benarkan ya, benar. Kita buat benar semua aja ya. 6 kurang 3, 3 benar. Ya. 4 kali ini 12 kali 3 ya. 8 bagi ini 4 ya. Oke, lihat tampilannya. Nah, ini kan. Mau tahu namanya kan? Kelasnya 8, nilainya dapat 100. Kita jawab benar semua ya. Oke, demikian kira-kira tutorial kita. Kalau misalnya tampilannya masih ada miring-miring dan sebagainya, kita bisa edit ya. Misalnya ini terlalu jauh, kita bisa dekatkan ya. Atau juga tulisannya juga kita bisa besarkan ya. Misalnya yang ini berapa? 18 ya. 14 apa ya? Ini ya. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan, berarti part 1, part 2 sudah selesai ya. Kita sampai pembuatan soal. Terakhir kita akan coba melihat toolsnya semua ya. View, review ya. Kita mulai dari awal. Kompetensi ya. Jalan semuanya. Ini ya. Materi. Ini juga jalan. Oke. Terus latihan. Ya, jalan juga soal-soalnya. Oke, semuanya berjalan dengan baik. Terus evaluasi. Ini tadi ya. Sudah kita coba tadi ya. Oke, terima kasih. Kali ini tutorial part 2 diharapkan dapat membantu teman-teman dalam membuat multimedia interaktif ya. Nanti saya akan juga sampaikan yang part 3 untuk membuat video interaktif di dalam Lektora ini ya, dengan membuat tools untuk play, stop, dan pause ya. Jadi multimedia interaktif kita lebih kaya, lebih banyak lagi untuk mengisi hal-hal yang bisa kita ajarkan kepada peserta didik kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi di part 3 ya, dan video-video tutorial selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.